Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi logika matematika. Terdapat beberapa submateri dalam logika matematika. Namun yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pernyataan dan beberapa operasi pada pernyataan. Pertama kita akan melihat pernyataan majemuk terlebih dahulu. Compound statement atau pernyataan majemuk ini adalah suatu gabungan dari dua atau lebih pernyataan tunggal. Jadi beberapa pernyataan tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung tertentu itu akan membentuk suatu pernyataan majemuk. Dalam matematika, kata hubung logika yang digunakan itu adalah dan, kemudian ada atau, ada jika, bla bla bla, maka bla bla bla. Kemudian ada jika dan hanya jika. Ini terdapat beberapa jenis pernyataan majemuk, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi atau biconditional. Pertama kita akan lihat konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata hubung dan. Kemudian simbolnya seperti ini. Simbol untuk dan. Jadi jika kita memiliki suatu pernyataan P dan pernyataan Q, maka simbolnya dapat dibuat seperti ini. Dibaca P dan Q, ya. Kemudian dalam konjungsi terdapat suatu tabel kebenaran. Jadi jika kita memiliki pernyataan tunggal, misalnya pernyataan P dan pernyataan Q, tentu masing-masing pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran. Contohnya, P itu bunyinya 8 habis dibagi 2. Berarti setelah kita mengecek bahwa 8 itu memang habis dibagi 2. Kemudian kita punya pernyataan Q, pernyataan Q-nya ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Berarti di sini kita punya pernyataan P, 8 habis dibagi 2. Setelah kita cek bahwa nilai kebenarannya pada pernyataan P itu adalah benar, kemudian pada Q, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Untuk saat ini Jakarta ibu kota Indonesia, maka nilai kebenarannya juga benar. Nah, nanti kita akan menggabungkan pernyataannya dengan kata hubung dan. Berarti jika 8 habis dibagi 2 dan Jakarta ibu kota Indonesia. Berarti karena kedua-duanya bernilai benar, maka konjungsinya juga bernilai benar. Perhatikan di sini, ini ada P sebagai pernyataan pertama dan Q sebagai pernyataan kedua. Dalam tabel kebenaran, kita tulis pernyataan pertamanya itu kita awali dengan benar, benar, salah, salah. Jadi ada 4 ya, kalau kita punya 2 pernyataan maka ada 4 baris di sininya. Kemudian yang Q itu ada benar, salah, benar, salah. Kalau yang P tadi benar, benar, salah, salah. Yang Q benar, salah, benar, salah. Kemudian P dan Q itu jika pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya juga benar, maka konjungsi ini bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, konjungsinya salah. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, bernilai salah. Kalau kedua-duanya salah, maka dia bernilai salah. Untuk mempermudah mengingat, tabel kebenaran konjungsi ini seperti ini.
Jika kedua pernyataan, kalau pernyataan pertama dan pernyataan kedua yang diberikan itu bernilai benar, maka konjungsinya juga benar, sedangkan yang lain itu salah. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata hubung atau. Simbol untuk kata hubung atau ini seperti ini. Terlihat seperti huruf P. Misalnya diberikan pernyataan P dan pernyataan Q, dibuat dalam bentuk simbol, disjungsinya seperti ini, dibaca P atau Q. Sedangkan untuk tabel kebenarannya, di sini ada pernyataan P sebagai pernyataan pertama dan Q sebagai pernyataan kedua, dibuat dalam suatu tabel. Karena P pernyataan pertama, maka dimulai dengan nilai kebenaran, yaitu benar-benar, salah-salah. T itu true ya, true jadi dia benar, dan F itu untuk false berarti salah. Kemudian ini ada yang pernyataan kedua, yang Q itu kita mulai dengan benar, salah, salah. Jadi pada disjungsi P atau Q, jika pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka P atau Q tetap benar. Kemudian kalau pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar, maka dia tetap benar. Namun jika kedua pernyataannya salah, maka P disjungsi Q ini bernilai salah. Karena atau ini merupakan pilihan, misalnya seperti ini, diberikan pernyataan P itu Bengkulu terletak di Pulau Sumatera. Kemudian Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Nah, ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, Bengkulu terletak di Pulau Sumatera. Pernyataan kedua atau pernyataan Q-nya, Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Perhatikan bahwa untuk saat ini, ketika video ini ditayangkan, Jakarta itu masih ibu kota Indonesia. Artinya, pernyataan kedua itu bernilai salah, sedangkan pernyataan pertama tadi, karena Bengkulu untuk saat ini masih berada di Pulau Sumatera, maka pernyataan pertamanya benar. Karena dia merupakan pilihan, atau itu merupakan suatu pilihan, jadi kita boleh memilih, maka jika diberikan suatu pernyataan seperti ini, Bengkulu terletak di Pulau Sumatera, atau Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Pernyataan seperti ini dalam disjungsi itu masih bernilai benar karena masih ada satu komponen atau satu pernyataan yang benar. Untuk mengisi tabel kebenaran dari disjungsi agar lebih mudah mengingatnya, disjungsi ini bernilai salah. Disjungsi ini bernilai benar jika salah satu atau kedua pernyataannya benar. Jadi kalau ada satu saja yang benar, maka dia benar. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi itu adalah suatu pernyataan bersyarat yang dibentuk dengan menggunakan kata hubung jika bla 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 maka bla bla bla. Notasi jika maka seperti ini, tanda panah. Dibaca jika P maka Q, ditulisnya seperti ini. Ini notasinya, bacanya jika P maka Q. Contohnya misalnya, jika hari hujan, maka saya membawa payung. Berarti di sana pernyataan P-nya adalah hari hujan. Pernyataan Q-nya saya membawa payung. Dengan menggunakan kata hubung implikasi, digabungkan kedua kalimat itu menjadi jika hari hujan maka saya membawa payung. Dan ada lagi contoh yang lain, silakan dibuat masing-masing.
Kemudian ini tabel kebenaran untuk implikasi. Diberikan dua pernyataan juga, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Karena P pernyataan pertama, maka pada tabel kebenaran kita mulainya dengan benar, benar, salah, salah, dan pernyataan Q-nya benar, salah, benar, salah. Untuk nilai kebenaran dari implikasi ini, jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, maka dia bernilai benar. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka bernilai salah implikasinya. Sebaliknya, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka implikasinya itu bernilai benar. Atau jika kedua pernyataan yang diberikan itu bernilai salah, maka dia juga bernilai benar. Untuk mempermudah mengingat pada implikasi ini, jadi suatu implikasi itu dia akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka dia bernilai salah. Selain itu dia bernilai benar. Selanjutnya ada biconditional atau biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Biconditional atau biimplikasi, jika dan hanya jika, dapat dituliskan dalam notasi seperti ini. Bentuk ini dapat lebih disederhanakan penulisannya menjadi ini. Ini dibaca P jika dan hanya jika Q. Notasinya adalah tanda panah bolak-balik dua arah. Selanjutnya tabel kebenaran dari biimplikasi atau biconditional. Jadi contoh dari biconditional atau biimplikasi misalnya dengan menggunakan contoh sebelumnya ya. Tadi diberikan pernyataan P itu adalah Bengkulu terletak di Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua pernyataan Q-nya adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi ada pernyataan P yang pertama, Bengkulu terletak di Pulau Sumatera, dan yang pernyataan Q-nya itu Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jika dilihat pada kondisi saat ini, maka kedua pernyataan P dan pernyataan Q itu benar. Maka kalau kita gunakan kata hubung biconditional, bentuk kalimatnya akan menjadi Bengkulu terletak di Pulau Sumatera jika dan hanya jika Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, pernyataan majemuk yang saya sebutkan barusan itu bernilai benar. Misalnya ada suatu pernyataan P, 2 adalah bilangan ganjil. Kemudian pernyataan Q-nya 3 adalah bilangan genap. Artinya di sana pernyataan P tadi 2 adalah bilangan ganjil. Pernyataan itu bernilai salah. Kemudian pernyataan Q-nya 3 adalah bilangan genap. Pernyataan itu pun bernilai salah. Kemudian kita akan menggabungkan kedua pernyataan itu dengan kata hubung biconditional. Maka kalimatnya akan menjadi 2 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 3 adalah bilangan genap. Karena kedua pernyataan tadi salah, maka biconditionalnya itu bernilai benar. Dalam tabel kebenaran dapat dilihat pada layar, ini ada pada pernyataan pertama nilai kebenarannya benar-benar, salah-salah. Kemudian pernyataan keduanya benar-salah. Seperti tadi dijelaskan, jika kedua pernyataan benar, maka pernyataan yang ini diimplikasinya juga bernilai benar. Namun jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, dia bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar juga salah,
Namun jika kedua-duanya bernilai salah, maka biimplikasinya bernilai benar. Untuk mempermudah mengingat, pada biimplikasi atau biconditional ini, P biimplikasi Q itu akan bernilai benar jika kedua pernyataan yang diberikan itu bernilai sama, apakah itu keduanya benar atau keduanya salah.